Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Muhammad Aldi dengan NIM E1A122065. Saya adalah mahasiswa Teknik Sipil Universitas Halu Oleo. Dan pada video ini saya akan menjelaskan apa sih itu sistem rekayasa sipil dan apa-apa saja sih yang ada di dalamnya. Jadi, sistem rekayasa sipil merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang desain, manufaktur, operasi, dan pemeliharaan untuk berbagai fasilitas yang mendukung pedesaan, perkotaan, maupun negara. Seberapa penting sih kita perlu mempelajari sistem rekayasa sipil? Jadi, sistem rekayasa sipil adalah bidang yang sangat penting untuk kita pelajari karena memiliki dampak langsung terhadap pembangunan dan keberlanjutan hidup manusia. Dan ada beberapa alasan mengapa kita perlu mempelajari sistem rekayasa sipil secara signifikan. Alasan pertama yaitu infrastruktur yang berkelanjutan. Jadi, sistem rekayasa sipil di sini berkontribusi besar pada pembangunan infrastruktur yang mendukung kehidupan sehari-hari. Contohnya itu seperti jembatan, jalan, pelabuhan, dan bendungan, yang dimana infrastruktur ini membentuk tulang punggung bagi perekonomian pada sebuah wilayah. Alasan kedua yaitu peningkatan kualitas hidup. Melalui desain dan konstruksi infrastruktur yang efisien dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini mencangkup terhadap akses peningkatan kualitas hidup, contohnya yaitu kesehatan, transportasi, dan pendidikan. Alasan ketiga yaitu pengelolaan sumber daya alam, yang dimana sistem rekayasa sipil berperan dalam merancang sistem yang efektif untuk pengelolaan air, energi, dan limbah. Hal ini mencakup untuk menjaga dan membantu dampak yang efektif dan negatif terhadap pencemaran lingkungan yang ada di sekitar kita. Alasan keempat, keamanan dan ketahanan. Desain struktural yang kuat dan inovatif dalam bidang sistem rekayasa sipil dapat meningkatkan keamanan dan ketahanan terhadap bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, ataupun badai sekalian. Alasan kelima yaitu pembangunan wilayah, yang dimana melalui perencanaan tata kota dan perkembangan wilayah, sistem rekayasa sipil dapat menciptakan lingkungan yang berdaya guna, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Hal ini memastikan pertumbuhan kota yang teratur dan berkelanjutan. Nah, untuk alasan terakhir yaitu keberlanjutan masa depan. Sistem rekayasa sipil tidak hanya memikirkan pembangunan yang terjadi pada saat ini, tapi juga memikirkan untuk jangka panjang, yang dimana mencari solusi agar dapat digunakan untuk generasi-generasi mendatang. Contohnya itu melibatkan pemikiran jangka panjang, yang dimana menerapkan semua teknologi yang berkembang pada saat ini. Itulah tadi beberapa alasan mengapa kita penting mempelajari sistem rekayasa sipil. Sekarang kita perlu tahu sejarah apa saja sih pada perkembangan sistem rekayasa sipil. Nah, untuk sejarah pertama itu ada peradaban kuno, yang dimana sistem rekayasa sipil telah ada sejak zaman kuno, dimulai dengan konstruksi bangunan dan sistem air oleh peradaban seperti Mesir kuno dan Mesopotamia. Struktur monumental seperti piramida Giza dan tembok besar Cina menjadi bukti keahlian rekayasa pada masa itu. Nah, untuk sejarah kedua ada dari zaman Romawi, di mana bangsa Romawi merupakan perintis dalam penggunaan konsep insinyur sipil. Mereka membangun infrastruktur canggih seperti jalan raya, aqueduct, dan kolam renang umum. Pengembangan bahan bangunan seperti beton juga mencerminkan kemajuan pada masa itu. Nah, untuk sejarah terakhir itu ada masa depan, yang dimana masa depan sistem rekayasa sipil melibatkan integrasi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan atau bisa disebut AI, Internet of Things, IoT, dan teknologi hijau untuk menciptakan solusi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Tetapi, untuk tantangan masa depan termasuk urbanisasi yang cepat, kebutuhan energi yang meningkat, dan perubahan iklim global.
Sejarah rekayasa sipil mencerminkan evolusi manusia dalam menciptakan lingkungan binaan yang semakin kompleks dan berkelanjutan. Dengan perubahan zaman yang kemajuan teknologi, sistem rekayasa sipil terus menjadi pemimpin dalam pembangunan dunia modern. Nah, itulah tadi beberapa sejarah mengenai perkembangan sistem rekayasa sipil. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bidang studi apa saja sih yang dipelajari dalam sistem rekayasa sipil. Saya mengambil salah satunya bidang studi yaitu bidang transportasi, yang dimana ada beberapa pembagiannya. Salah satunya itu perencanaan jalan, di mana analisa lalu lintas, menjelaskan proses analisa lalu lintas untuk menentukan kebutuhan kapasitas dan perencanaan geometri jalan. Tetapi ada faktor keamanannya, yang dimana membahas strategi perencanaan untuk meningkatkan keselamatan jalan, seperti desain geometri yang aman dan sistem rambu lalu lintas. Terus ada transportasi berkelanjutan, menyoroti pendekatan perencanaan yang mempromosikan transportasi berkelanjutan, termasuk pengembangan jalur sepeda dan transportasi umum. Nah, selanjutnya poin kedua yaitu desain jembatan. Kriteria desain yang menjelaskan kriteria yang digunakan dalam merencanakan jembatan, termasuk beban hidup, kondisi tanah, dan keamanan struktural. Nah, terus inovasi desainnya seperti apa? Mengulang inovasi dan desain jembatan seperti jembatan gantung dan desain struktural yang efisien. Nah, terus untuk poin terakhirnya itu ada bandara, di mana perencanaan landasan pacu mendiskusikan faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan landasan pacu, termasuk tipe pesawat yang akan melayani. Nah, infrastruktur pendukungnya itu menyoroti desain terminal, apron, dan sistem navigasi bandara. Nah, itulah tadi poin-poin pada bidang transportasi pada sistem rekayasa sipil. Selanjutnya, saya mengambil contoh studi kasus pada perencanaan drainase pada Kota Makassar. Hal yang melatar belakangi mengapa saya membahas ini karena Kota Makassar menghadapi masalah serius terkait banjir dan genangan air setiap musim hujan. Nah, peningkatan urbanisasi dan perubahan pola hujan telah meningkatkan tekanan pada sistem drainase kota. Oleh karena itu, pemerintah setempat memutuskan untuk melakukan perencanaan ulang sistem drainase kota dengan tujuan mengurangi risiko banjir dan memastikan keberlanjutan pengelolaan air pada wilayah daerah Makassar. Nah, terus ada beberapa poin pada perencanaan sistem drainase pada Kota Makassar. Yang pertama itu ada menganalisis kondisi awal, terus ada perencanaan rute saluran drainase, terus ada infrastruktur pengumpulan air hujan atau bisa disebut mensurvei curah air hujan pada wilayah tersebut. Terus ada sistem pengumpulan air berbasis teknologi, dan terakhir ada aspek keberlanjutan dan pendidikan bagi masyarakat. Dari poin-poin tersebut sehingga dapat keluarlah hasil, yaitu dengan implementasi perencanaan sistem drainase yang kompresif di Kota Makassar berhasil mengurangi resiko banjir, meningkatkan efisiensi pengelolaan air, dan menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Studi kasus ini menekankan pentingnya perencanaan sistem dan integrasi teknologi dalam mengatasi masalah infrastruktur kota yang lebih kompleks. Dari pembahasan mengenai sistem rekayasa sipil, sehingga saya dapat mengambil kesimpulan bahwasanya sistem rekayasa sipil adalah suatu pendekatan holistik yang memerlukan integrasi antara ilmu teknik, teknologi, dan aspek sosial ekologis untuk mencapai pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan efisien bagi masyarakat. Nah, itulah tadi pembahasan materi mengenai sistem rekayasa sipil. Saya Muhammad Ali mengucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Pasti korang pikir sudah selesai tugasku di video sebelumnya. Nah, untuk di sini, untuk itu penambahan beberapa menit untuk melengkapi tugas sebelumnya karena syaratnya katanya harus 30 menit. Nah, untuk itu kenapa saya membuat video ini untuk melanjutkan video sebelumnya yang dimana itu membahas beberapa hal yang mengenai sistem rekayasa sipil menurut pandangan yang saya ambil dari Google. Nah, oke, pada video ini saya akan membahas tentang hal itu lagi. Tetapi di sini itu poin-poinnya mungkin agak menurut dari pandangan saya selama saya berkuliah di Fakultas Teknik
Universitas Haluleo, tepatnya di jurusan Teknik Sipil. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Aldi, saya berasal dari SMA 4 Bombana yang dimana saya saat ini berkuliah di Universitas Haloleo jurusan Teknik Sipil, Prodi Teknik Sipil Umum eh, Fakultas Teknik Universitas Haloleo. Nah, saya melewati beberapa hal semasa saya berkuliah, yang dimana banyak mengenal beberapa hal baru mengenai teknik sipil. Nah, untuk teknik sipil sendiri di sini, saya mempelajari ada beberapa hal itu, yang dimana teknik sipil di sini kita difokuskan untuk merancang, merenovasi, membuat dan melakukan suatu hal yang berkaitan dengan bangunan itu sendiri, baik itu bangunan jembatan, baik itu bangunan jalan, baik itu bendungan, irigasi, drainase maupun lainnya. Yang di mana kita tahu sendiri teknik sipil sendiri di sini itu eh, dia difokuskan itu pada perhitungan, di mana itu pada perhitungan sehingga untuk teman-teman yang ingin berkuliah di jurusan teknik sipil sendiri, em, mungkin saran saya itu kalau teman-teman lebih suka pada perhitungan, seperti contohnya saya mata kuliah, lebih ke kayak seperti mata pelajaran waktu di SMA seperti matematika ataupun fisika, mungkin teman-teman tertarik untuk kuliah di teknik sipil. Nah, kenapa saya membahas di sini teknik sipil pada mata kuliah mengenal sistem rekayasa infrastruktur sipil. Nah, kenapa saya membahas teknik sipil untuk mengetahui lebih lebih terperinci. Kenapa kita membahas mengenal sistem rekayasa sipil? Nah, oleh karena itu saya membahas dasarnya hal apa saja sih yang penting untuk kita mengenal sistem rekayasa sipil, yang itu oleh sebab itu saya membahas terlebih dahulu sistem rekayasa sipil sendiri. Eh, sistem terlebih teknik sipil sendiri itu. Nah, itu beberapa pandangan saya. Nah, sekarang saya sudah berada di jenjang semester 3 yang dimana banyak hal-hal yang dipelajari selama di jurusan teknik sipil sendiri di sini. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya, apa sih perbedaan teknik sipil sama teknik arsitektur? Nah, kebetulan saya mempunyai rekan teman saya sendiri yang kuliah di arsitektur. Jadi, pandangan saya seperti ini. Kalau untuk jurusan teknik sipil, dia itu lebih fokus untuk merancang bangunan agar terlihat kokoh pada saat penggunaannya. Terlihat kokoh, terus terlihat lebih kuat. Kalau mungkin keindahan lebih ke arsitektur, yang dimana perbedaan menjelasnya itu untuk teknik sipil situ pada perhitungan bangunan, sedangkan untuk arsitektur sendiri dia itu mengenai mungkin seperti pandangan dari luar, keindahan keindahan sebuah bangunan itu sendiri dari pandangan dari luar, terus bagaimana uniknya bentuk sebuah desain desain bangunan tersebut. Nah, mungkin di situ. Terus mungkin ada teman-teman yang bertanya mengenai sipil. Kak, kalau kita masuk di jurusan teknik sipil itu, apakah kita harus jago menggambar? Kalau dibilang, untuk jago banget tidak terlalu terpengaruh kalau di jurusan teknik sipil, tapi untuk perhitungan harus detail, karena kenapa? Setiap perincian pada sebuah perhitungan di jurusan teknik sipil itu sangat berpengaruh pada sebuah pembentukan gedung, baik itu gedung, gedung bentuknya seperti apapun itulah. Pandangan saya seperti itu untuk saat ini, karena sama-sama saya di semester 3 belum terlalu terkonsentrasi pada fokusnya seperti apa, karena di teknik sipil itu juga ada konsentrasi-konsentrasinya seperti untuk di Universitas Haloleo yang saya ketahui sampai saat ini itu ada struktur, terus ada transportasi, terus ada air, ada juga manajemen. Dan pada pada jurusan teknik sipil di Universitas Haloleo ini sendiri, di situ ada sandingannya ada tiga, yang dimana itu ada teknik sipil umum, real atau rekayasa infrastruktur lingkungan, terus ada teknik kelautan. Nah, apa sih yang membedakan hal ketiga ini? Nah, oke, saya bahas satu demi satu. Untuk teknik sipil umum sendiri,
dia itu bisa dibilang mempelajari ketiga-tiganya, mempelajari dari segi umumnya, mempelajari dari segi, realnya, mempelajari dari segi kelautannya. Apa yang kelautan pelajari, kita pelajari, apa yang real pelajari, kita juga pelajari. Begitu pandangan saya untuk saat ini. Terus, eee, hal apa sih yang membedakan dari ketiga sandingan ini? Menurut saya untuk ketiganya ini kalau umum dia kan lebih mempelajari semua, mungkin tapi tidak terlalu dalam atau ya maybe mungkin nanti ke depan-depannya mungkin lebih didalami seperti itu. Untuk real dia mempelajari tentang infrastruktur-infrastruktur yang berpengaruh pada lingkungan, baik itu kayak seperti kurang lebih seperti agar apa namanya, untuk itu, seperti kayak kita untuk melestarikan lingkungan, bangunan apa sih yang bisa melestarikan lingkungan, pemanfaatan seperti apa. Terus untuk kelautan sendiri itu bagaimana? Kelautan sendiri itu yang dia pengen laut, ya infrastruktur yang berada di laut, kayak ekosistem apa yang berada di laut untuk kita bisa bangun infrastruktur disebut di situ, sehingga dapat dimanfaatkan oleh sumber daya yang ada di laut ataupun ya mungkin ada lebih tambahan lagi selanjutnya. Nah, terus, di teknik sipil selama saya berkuliah, di situ juga kita mempelajari tentang survei. Di mana survei di sini sendiri itu kita mulai membaca gambar, terus kita belajar kontur, kita pelajarin profil melintang, profil memanjang, terus, banyak lagi yang kita pelajari pada pada pembacaan begitu, seperti seperti si apalagi namanya, eee, seperti itulah pokoknya, survei begitu. Karena survei sendiri itu penting sebenarnya, karena setiap kita melakukan pembangunan, eee, yang awalnya itu kita melakukan survei, di mana kita melakukan survei di sini untuk melihat pembangunannya apakah cocok digunakan di lahan ini bangunan seperti ini atau bagaimana. Karena data survei itu sangat penting untuk, para pendesain untuk mendesain bangunan cocoknya di sini seperti apa. Misalnya jalan, kita kita survei dulu, profilnya sini apakah, tertutup atau terbuka. Tapi kebanyakan jalan itu dia menggunakan, eee apa namanya, itu yang memanjang-manjang itu, yang lakukannya banyak sekali. Terus untuk gedung sendiri dia pakai menutup. Yang saya pelajari seperti itu yang saya tangkap. Nah, untuk selanjutnya ada mata kuliah, mmm, kita pelajari juga kayak di sistem rekayasa sipil juga itu ada seperti hidrolika, yang di mana kita pelajari tentang debit debit a eh, debit air, kelajuan air, debit aliran, terus perubahan perubahan aliran dari segi turbulen, transisi, laminer, yang di mana turbulen itu guncangannya sangat sangat sangat-sangat, begitulah pokoknya. Terus ada transisi itu dari perpindahan laminar ke turbulen, terus ada laminar ini untuk yang, halus begitulah. Nah, mungkin teman-teman sekalian kalau mau lebih tahu tentang hal mengenai tentang sistem rekayasa sipil, mungkin bisa berkuliah di jurusan Teknik Sipil. Nah, terus, mmm, kita akan membahas tentang, kenapa sih sistem rekayasa sipil penting? Nah, untuk beberapa peran sentral dalam pembangunan pemeliharaan infrastruktur mencangkup desain dan konstruksi jalan, baik itu bentukan jembatan, bendungan, berbagai fasilitas penting lainnya yang mendukung, pertumbuhan ekonomi dan konsivisitas masyarakat. Selain menciptakan lingkungan yang aman dan berkelanjutan, sistem juga berkontribusi pada manajemen bencana dan merancang struktur tahan gempa dan anti banjir. Jadi, selain selain kita di sini merancang sebuah bangunan, nah untuk perhitungan
pada sebuah bangunan itu kita juga menghitung, pasti kita menghitung kayak bencana-bencana, misalnya terjadi bencana pada daerah ini. Jadi sebelum kita merancang sebuah bangunan itu, kita pasti melakukan kayak, perhitungan kalau misal terjadi gempa, apakah bangunan ini, bisa kuatnya berapa begitu. Terus, rekayasa. Nah, selama yang saya pelajari belakang ini, rekayasa di sini itu kayak, mmm, kamu punya anggaran sekian, disuruh merancang bangunan seperti ini. Nah, di sini rekayasa perannya di sini rekayasa itu bagaimana kamu bisa menyesuaikan budget dan kemampuan kemampuan perhitungan kamu pada pada perencanaan bangunan. Seperti sebelumnya itu kayak, mmm, perencanaan bangunan yang kurang lebih memakan beberapa biaya begini, tapi kamu punya biaya sekian yang kamu punya. Nah, di situ sistem rekayasa sipil itu berperan penting, misalnya dari bentuk bentuk besinya mungkin yang diameternya sekian lah, tapi kita pakai cuma sekian, seperti itu. Nah, terus, untuk sipil sendiri itu cangkupannya banyak dan, eee, mungkin teman-teman, eee berpikir bilang, "Ah, sipil sendiri itu cuma, perhitungan seperti itulah." Tapi tidak, di sini kita belajar tentang gambar, belajar perhitungan, belajar desain, semuanya pokoknya. Intinya di teknik sipil itu, mengenal sistem rekayasa sipil itu sangat menyenangkan lah pokoknya ilmunya. Dari segi apapun bentuknya itu, sangat bermanfaat lah. Dan eee, untuk sistem rekayasa sipil sendiri ini itu, kenapa saya buat video ini. Mungkin di luar dari materi mungkin sistem rekayasa sipil, tapi saya buat video ini supaya teman-teman yang minat, yang masuk ke jurusan teknik sipil, mungkin bisa mempertimbangkan lagi lah, bilang, "Apa sih saya perlu persiapkan ketika masuk di jurusan teknik sipil?" Seperti itu. Jadi teman-teman mungkin bisa, mmm belajar tentang perhitungan karena justru, selama saya berkuliah di jurusan teknik sipil ini, kebanyakan tugas-tugas itu, bukan sekedar teori, tapi lebih ke perhitungan, di mana kita teknik sipil itu, kita dilatih untuk bisa detail dalam perhitungan apapun itu. Karena di mana ada beberapa mata kuliah contohnya seperti statika. Nah, statika di sini tuh peranca kurang lebih kayak perencaman jembatan begitulah, di mana perhitungan sangat penting, di mana perletakannya, reaksi-reaksinya, itu berpengaruh pada 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 perhitungan jembatan seperti itu. Nah, baik, mungkin saya bisa sediakan video selanjutnya itu beberapa penjelasan dari beberapa referensi yang saya dapat mengenai sistem rekayasa sipil. Saksikan video berikut ini. Untuk garis besar dalam pembahasan ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah persoalan mengenai inventory model, yang kedua mengenai queuing model, yang ketiga mengenai decision analysis, dan yang terakhir adalah references atau referensi dalam menyelesaikan masalah. Oke, perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Adria Marcelino. Saya Adria Marcelino. Dan saya juga Adria Marcelino. Baik, kita langsung masuk ke persoalan yang pertama, yaitu inventory model. Persoalan pertama membahas mengenai departemen produksi dari Kenichi Kaneko yang mempunyai demand sebesar 400 box per tahun. Kebetulan suppliernya memberikan beberapa kategori diskon tergantung dengan banyak order yang diambilnya atau dibelinya. Nah, sesuai dengan kondisi-kondisi yang telah diketahui di soal, dapat kita rumuskan persamaan total biaya yang harus dikeluarkan oleh Kenichi Kaneko itu sendiri. Persamaan dasarnya terlampir pada PowerPoint dan dari situ dirumuskanlah 3 kondisi kategori diskon dengan biayanya. Persoalan 1B membahas mengenai jumlah box yang diorder untuk dapat meminimalkan biaya sesuai dengan masing-masing kategori diskon. Sesuai dengan rumus yang terlampir, maka untuk kategori pertama, nilai unit yang dapat meminimalkan biaya untuk kategori 1
berjumlah 194 unit. Jika dibandingkan dengan perbatasan unit untuk kategori 1, maka sebenarnya jumlah unit itu tidak mungkin untuk terjadi. Maka diambil jumlah unit yang dapat meminimalkan biaya adalah 99 box. Dengan cara yang sama, untuk kategori 2 dan kategori 3, didapat bahwa untuk kategori 2, jumlah unit yang meminimalkan biaya yang masih mungkin sebanyak 200 box dan kategori 3 sebanyak 1000 box. Untuk persoalan 1C, diminta untuk mendapatkan biaya minimum dari jumlah unit atau box minimum yang didapatkan pada persoalan 1B. Berdasarkan perumusan nilai biaya dasar, didapatkan bahwa untuk kategori 1, biaya minimum adalah $3.800. Untuk kategori 2, didapatkan $3.520 dan juga kategori 3 didapatkan $3.700. Garis putus-putus menandakan daerah yang tidak mungkin terjadi atau yang tidak sesuai dengan batasan pada kategori. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah untuk mendapatkan biaya paling minimum yang masih memungkinkan untuk terjadi, maka diharuskan untuk memesan sebanyak 200 box dengan cost $3.520. Progres-progres sebelumnya ditabulasikan di dalam satu tabel terlampir dan dapat dilihat biaya yang paling minimum untuk masing-masing kategori didapat adalah pada kategori 2 dengan nilai $3.520 dengan banyaknya unit yaitu 200 box. Kenapa penting untuk menganalisis nilai order yang memungkinkan untuk terjadi? Karena dapat terlihat dari grafik terlampir bahwa hal ini akan memudahkan bagi pengambil keputusan untuk melihat secara cepat dan jelas tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dan dapat meminimalkan cost. Ditentukan yaitu persamaan reorder point adalah lead time dikalikan dengan demand, dan diasumsikan bahwa reorder point jatuh pada ketika nilai unit di inventory adalah setengah dari jumlah yang biasanya diorder. Dengan persamaan tadi didapatkan bahwa lead time adalah 3 bulan. Dengan asumsi yang lain yaitu shipping time barang tersebut adalah 3 bulan, demand yang terjadi sepanjang tahun adalah konstan, dan starting inventory-nya dimulai dari 100 box. Titik biru adalah titik order. Titik abu-abu adalah demand yang konstan. Lanjut ke persoalan kedua yaitu mengenai queuing model atau model antrian. Acme Machine Shop adalah sebuah toko yang menyediakan barang-barang mekanik. Sistemnya adalah si mekanik itu datang dan meminjam alat-alat dari toko tersebut dan jika tidak digunakan lagi akan dikembalikan. Kemudian datang beberapa protes yang mengatakan bahwa mekanik tersebut menunggu terlalu lama sehingga pemilik dari Acme Machine Shop berpikir untuk bagaimana menghasilkan sebuah jumlah clerk atau karyawan yang optimal yang juga tidak terlalu menambah biaya. Untuk penyelesaiannya, ada beberapa persamaan yang dipakai, yaitu P0 atau probability ketika tidak ada mekanik di dalam sistem, dan L adalah jumlah orang atau mekanik yang ada di dalam sistem tersebut. Fungsi yang harus dioptimasi di sini adalah fungsi biaya, yaitu 20 dikali jumlah karyawan atau clerk, ditambah 48 dikali jumlah mekanik yang ada di sistem. Hal ini dapat diterasi dan terlampir pada grafik berikut. Dapat dilihat bahwa ketika dengan jumlah clerk 3, grafik total cost atau biaya total mencapai titik paling rendah. Dapat dilihat bahwa jumlah clerk 3 dapat meminimalkan biaya per jam yaitu sebanyak $143. Biaya paling minimum yang didapatkan pada 2A dan 2B merupakan biaya paling minimum berdasarkan kombinasi dari biaya clerk dan juga biaya waiting time. Hal ini merupakan prinsip dari model antrian untuk mengoptimalkan kinerja dan juga untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkan. Kemudian masuk ke persoalan terakhir yaitu mengenai decision analysis. Persoalan ketiga membahas tentang fondasi file pada jembatan. Untuk persoalan 3A, berikut adalah decision tree-nya. Yang pertama, untuk boring test yang perfect hanya ada dua kemungkinan, yaitu ketika indikasinya 35-40 sudah dapat dipastikan bahwa alternatif A lah yang terpilih. Ketika boring test terindikasi kedalamannya 40-50 feet, sudah pasti alternatif yang dipilih adalah B. Untuk tidak melakukan tes, tidak ada alternatif yang dapat langsung diambil. Oleh karena itu, A, B, C dapat
mungkin terjadi, dan masing-masing dari ABC juga dapat terbagi lagi menjadi dua kemungkinan, yaitu aktualnya 35-40 feet dan aktualnya 40-50 feet. Untuk seismic test, ketika indikasinya 35-40 sudah dapat dipastikan akan memesan file dengan panjang 40 feet. Indikasinya 40-50 feet, maka dapat diambil keputusan alternatif B atau alternatif C. Untuk persoalan 3B, yang pertama, payoff matrix dari biaya delay terlampir pada tabel. Selanjutnya adalah payoff matrix dari biaya testing. Dan yang terakhir adalah payoff matrix dari biaya total konstruksi. Hal ini dimisalkan untuk indicated 35-40 feet untuk tidak testing, dan ketika aktualnya adalah 40-50 feet, maka biaya yang harus dikeluarkan adalah pemesanan file untuk alternatif A, delay cost, dan juga pemesanan untuk alternatif B untuk mengcover kesalahan pemesanan, dan di total mendapatkan $14.200. Opportunity cost adalah kerugian yang dikeluarkan ketika tidak memilih suatu pilihan akan pilihan lain. Untuk mendapatkan opportunity cost didapatkan dari biaya aktual kurang biaya minimum. Biaya minimum di sini diasumsikan bahwa ketika pemesanan file sesuai dengan apa yang ada di lapangan dan tidak diperlukan lagi biaya-biaya lain. Opportunity cost dari semua alternatif telah ditabulasikan pada tabel terlampir. Untuk persoalan 3D, yang pertama adalah diketahui probabilitas bersyarat sebagai berikut. Kemudian prior probability yaitu 50-50 untuk strata 35-40 feet dan 40-50 feet. Selanjutnya dihitung probabilitas gabungan yang didapatkan dari probabilitas bersyarat dikalikan dengan prior probability. Kemudian dihitung probabilitas absolut yaitu dari penjumlahan antara Z1S1 dengan Z1S2, dan selanjutnya adalah Z2S1 dengan Z2S2. Hal ini sesuai dengan kemungkinan-kemungkinan indikasi yaitu 35-40 dan 40-50. Kemudian akhirnya adalah didapatkan posterior probability yaitu perbandingan antara probabilitas gabungan dengan probabilitas absolut untuk masing-masing S1 dan Z1. Kemudian didapatkanlah seperti tabel terlampir. Untuk persoalan 3E, berikut adalah decision tree dengan perhitungan biaya-biaya berdasarkan probability masing-masing. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan. Karena pertimbangannya adalah alternatif, maka dibuatlah kesimpulan sebagai berikut. Bagian terakhir adalah referensi yang digunakan untuk menjawab persoalan pada ujian akhir semester kali ini. Sekian presentasi dari saya, terima kasih, maaf apabila ada salah kata.